Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Akan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan memulihkanku, memberkatiku.
Shalom, puji Tuhan saudara. Oleh anugerahnya kita kembali bertemu. Ini semua sekali lagi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya percaya situasi pandemi dan masa sukar ini belum berakhir, tapi anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan selalu akan menyertai kita semua, amin. Dan sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan, saya mengajak saudara yang di rumah masing-masing, mari tundukkan kepala. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk menyerahkan berkat firman ini. Allah Roh Kudus, oleh anugerah kemurahan-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi, melawat setiap kami yang di rumah, jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang Kau kasihi. Lawatlah dengan hadirat-Mu, urapi setiap kami agar kebenaran ini tidak menjadi sebuah berita, tapi menjadi sebuah pewahyuan, menjadi sebuah kuasa dalam hidup kami. Dan biarlah anugerah-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu, ketajaman pengurapan-Mu mengalir memenuhi hidup kami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami akan dipandu oleh kebenaran firman-Mu. Kami terima anugerah-Mu dengan hati mengucap syukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Tak habis-habisnya rahmat dan kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita masih akan dipandu dan terus akan dipandu oleh kebenaran firman Tuhan. Dan selalu saya punya harapan dan selalu punya doa-doa kepada Tuhan agar setiap jemaat Tuhan senantiasa hidupnya dipandu oleh kebenaran firman Tuhan. Sekalipun situasi sesulit hari ini, namun hidup kita jika dipenuhi firman Tuhan dan dipandu firman Tuhan, kita akan tetap kokoh berdiri, terus berjalan melewati setiap badai yang ada dalam hidup kita. Nah, tema pada saat ini adalah tangan-Mu. Ya. Tentu kalau kita bertanya apa tema tangan-Mu ini dalam hidup kita ini, ada bagian-bagian tubuh kita yang punya fungsi, ya, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, ya. Tangan umumnya adalah untuk melakukan sesuatu. Namun konteks pada hari ini adalah untuk bekerja di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 128 ayat 2 berkata demikian. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saya ulangi, Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, konteks dari ayat ini adalah berkat-berkat yang disediakan Tuhan bagi setiap umatnya yang bersedia hidup takut akan Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan dan hukum-hukumnya, ya. Itu disediakan bagi Tuhan, tidak hanya dihasilkan lewat tangan kita, namun akan bisa dirasakan manfaatnya, ya. Akan bisa dirasakan faedahnya, gunanya, menjadi berkat dalam setiap hidup kita, ya. Nah, salah satu dari berkat itu adalah dapat menikmati hasil jerih payah apa yang kita kerjakan, ya. Karena mari kita akan telusuri saudara, Mazmur 128 ayat 2 ini. Tadi firman Tuhan dikatakan begini saudara. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Nah, kata tanganmu ini menunjuk sebuah mandat di dalam hidup kita. Sejak manusia diciptakan Tuhan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, ya, manusia itu punya mandat dari Tuhan, ya. Apa mandat dari Tuhan? Bahwa manusia diciptakan waktu sebelum jatuh dalam dosa, mandatnya adalah untuk memelihara, mengelola, mengusahakan bumi ini. Itu mandat Tuhan saudara. Dan saya yakin dalam mandat Tuhan itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu ada kasih karunia khusus.
Namun kasih karunia khusus ini menjadi hilang ketika manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia walaupun tetap harus bekerja namun berbeda. Ya. Apa yang bedakan? Untuk mendapatkan berkat, ya, untuk mendapatkan makanannya, mendapatkan rezekinya, akibat dosa manusia, ya, harus hidup bersusah payah, berpeluh, berkeringat, bekerja keras, membanting tulang. Ini menjadi mandat sekaligus kodrat, karena ada unsur dosa yang masuk dalam kehidupan manusia. Nah, ini menjadi sangat berbeda ketika manusia belum jatuh dalam dosa, ya. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, karena kita sudah ada di era manusia jatuh dalam dosa, maka kita perlu belajar untuk kembali kepada firman Tuhan yang memberikan tuntunan bagaimana caranya kita bisa melakukan mandat Tuhan, sekaligus kodrat kita sebagai orang yang harus bekerja, namun kita tetap bisa menikmati, ya, nuansa surgawi di dalam apa yang kita hasilkan itu. Karena itu, saudara, mari kita akan belajar. Nah, karena manusia sudah dalam dosa, saudara, satu-satunya cara agar manusia bisa menikmati setiap hasil jerih payahnya, bisa menikmati jerih lelahnya, bisa menikmati cucuran keringatnya, ya, kerja kerasnya, manusia di dalam Mazmur 128 itu, kalau saudara selidiki, harus memilih hidup takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain, hanya takut akan Tuhan. Itulah yang harus dipilih oleh manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sebab konteksnya, ya, dalam perjanjian lama itu Roh Kudus belum dicurahkan ke dalam setiap manusia, ya. Jadi untuk hidup berkenan kepada Tuhan atau hidup takut akan Tuhan, manusia harus memilih dengan menggunakan hak pilihnya. Memilih hidup jahat dan menentang hukum Tuhan juga dipersilahkan, karena itu pilihannya. Atau memilih hidup seturut Tuhan, ya, takut akan Tuhan, itu baik, karena itulah yang diinginkan Tuhan, ya. Namun perhatikan, saudara, ternyata di luar Tuhan manusia tetap bisa hidup sukses dan berhasil. Namun yang membedakan adalah, ini perhatikan baik-baik, ya, yang membedakan adalah hanya cita rasanya dari apa yang dihasilkan itu. Kalau orang itu menghasilkan berkat dari cara hidup dia yang memilih hidup takut akan Tuhan, ya, maka cita rasa yang dihasilkan dari jerih payah itu tentu akan mendatangkan damai sejahtera, kenikmatan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah dengan jerih payahmu. Namun jika memilih dari hasil yang tidak sesuai dengan jalurnya Tuhan, tentu cita rasanya itu berbeda. Sekalipun banyak harta, banyak berkat, tidak kekurangan sampai 7 keturunan, ya, namun cita rasanya jelas berbeda, yaitu melimpah namun tidak disertai dengan hati yang penuh damai sejahtera atau kebahagiaan. Jadi yang pertama, saudara, kata tanganmu itu mengandung sebuah makna, yaitu mandat dari Tuhan untuk mengelola bumi, ya, bekerja. Namun karena dosa, maka menjadi sebuah kodrat. Manusia terpaksa harus bekerja keras, membanting tulang, bersusah payah, berpeluh. Namun itu bisa diatasi kalau manusia memilih takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanganmu juga menunjuk kita harus bekerja menghasilkan sesuatu dan tidak malas. Ya. Kalau yang pertama itu Tuhan berikan mandat, ya,
Yang kedua, tanganmu juga menunjuk kita ini harus bekerja menghasilkan sesuatu dan tidak malas. Lalu saudara mungkin tanya, apa hubungannya dengan saat pandemi ini? Nanti kita akan bahas, saudara. Nah, ada sebuah riset, saudara. Orang yang malas selalu banyak bicara tapi sedikit kerja. Banyak yang dipikirkan, banyak ide, tetapi tidak ada yang bisa dibuktikan. Ya. Nah, yang sering adalah orang seperti ini yang malas, ya, pintar berargumentasi dan banyak mengkritik hidup orang lain. Itu ada dalam Amsal pasal 13 ayat 4, 20 ayat 4, 21 ayat 25, 26 ayat 14, 26 ayat 16. Bicara tentang orang-orang yang malas. Nah, apa hubungannya dengan pandemi ini, saudara? Di masa pandemi ini, kalau kita pahami, saudara, pandemi ini diizinkan Tuhan, ya, terjadi. Selalu Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang indah buat setiap orang percaya. Ya. Karena itu perhatikan baik-baik, di masa pandemi ini kita banyak terpaksa ada di rumah. Ya, aturan Tuhan pemerintah menganjurkan lebih seringlah ada di rumah. Kalau benar-benar tidak ada keperluan yang sangat penting, jangan pergi keluar. Itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, karena di masa pandemi ini, janganlah kita menjadi pribadi yang suka hanya merenungi nasib kita. Ya, jangan hanya merenung, tetapi berbuatlah sesuatu. Do something. Ya, berbuatlah sesuatu. Mengapa, saudara? Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, kita diciptakan Tuhan dengan begitu ajaib. Ya, dan Tuhan tidak hanya menciptakan, tapi sudah memberi kita sesuatu yang berharga untuk bisa kita lakukan. Artinya Tuhan punya potensi, berikan sebuah bekal agar kita bisa berbuat sesuatu. Kalau hari ini kita banyak menganggur, tidak melakukan sesuatu, ya, ada sesuatu yang salah, saudara. Tuhan tidak ingin, ya, dalam situasi ini kita menjadi seorang pengangguran. Ya. Juga jangan berdiam di rumah hanya menikmati fasilitas hiburan, misalnya HP, TV, ya, atau situasi di rumah saja. Tetapi keluarlah, ya, keluar dari zona nyaman kita, ya, dari kungkungan rumah kita. Itu bukan berarti keluyuran, artinya berbuatlah sesuatu dari dalam rumahmu, berbuatlah sesuatu, ya. Atau, ya, di luar rumah kita tentu ada sedikit area. Keluarlah dari rumah kita, keluar, saudara. Berbuatlah sesuatu di luar sana. Mungkin ada di kebun, mungkin hanya ada 3-4 meter halaman saudara, ya. Mungkin saudara juga bisa sesekali ke tempat pekerjaan, bisa ada di lingkungan masyarakat, ya. Coba, ya, kalau dalam rumah berbuatlah sesuatu, di luar rumah berbuatlah sesuatu. Ini waktunya kita diasah oleh Tuhan dalam sebuah kesempatan yang sempit, dalam situasi yang mendesak seperti ini. Kita tidak diproyek Tuhan untuk menjadi pribadi yang malas, merenungi nasib, tidak melakukan sesuatu, tetapi Tuhan ingin kita melakukan sesuatu dari keterbatasan itu, dari penjara kehidupan yang seperti ini. Tuhan ingin agar apa yang sudah diberikan kepada kita, potensi-potensi itu, kemampuan-kemampuan itu, talenta-talenta itu, ya, keluarkan, do something, lakukan sesuatu. Ini waktunya bagi kita untuk tidak berpangku tangan merenungi nasib, saudara. Ya. Juga pandemi ini diizinkan Tuhan bukan untuk membuat kita sungguh-sungguh hanya tidur di rumah, ya. Tetapi maksud Tuhan adalah berkaryalah untuk Tuhan, ya. Lakukanlah sesuatu yang murni untuk Tuhan, ya. Ciptakan sesuatu yang belum ada. Ciptakan sesuatu yang belum ada, ya. Misalnya, saudara, ya, apa yang tidak diperbuat oleh orang, berbuatlah sesuatu, ya. Ada yang hari-hari ini saya bersyukur, ya, ada jemaat yang kreatif lewat
medsos, ya, itu menjual makanan, menjual pakaian, ya, atau memulai sesuatu dengan, ya, cara penjualan, ya. Kalau dulu penjualnya tipenya A, mungkin tipenya B, sekarang coba ciptakan sesuatu, ya. Ciptakan sesuatu, saudara, ya. Bahkan saya bersyukur di situasi pandemi ini, saya melihat beberapa orang yang dihimpit oleh kesusahan, ada yang karena diberhentikan dari pekerjaannya, ya, ada yang karena memilih berhenti dari pekerjaannya karena sepi juga. Lalu mereka tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak lazim, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, ya. Di sebuah daerah Jawa Timur, saya mendengar ada seorang peternak, dan saya juga tahu beritanya, seorang peternak bebek, itu bebeknya ribuan, ya. Kalau tidak salah sekitar 4-5 ribu, ya, itu banyak. Dalam situasi pandemi ini, tiba-tiba mereka omsetnya turun, mereka bingung untuk apa ini, ya. Mereka hampir gulung tikar. Namun suatu hari tiba-tiba, ya, istri pengusaha ini, peternak ini, ya, berpikir, bagaimana jika kita bahan sudah ada, yaitu bebek, membuat sebuah masakan yang belum pernah ada. Lalu mereka mulai membuat racikan bumbunya, eksperimen, ya, lalu memberi nama bebek goreng senggol protol. Memang lucu, saudara, ini bahasa Jawa, ya. Senggol itu artinya disentuh, protol itu artinya terlepas. Artinya bebek ini karena saking empuknya, dipegang, disentuh saja lepas, ya. Nah, ketika mereka bereksperimen, ya, mereka menciptakan jenis makanan ini, ya, bebek goreng senggol protol ini, ya, semula hanya diedarkan atau ditawarkan lewat online, 1-2 orang sebagainya, ya. Tiba-tiba itu menjadi pembicaraan karena enak, ya, sehingga pesanan makin banyak. Nah, dari situ muncul lagi sebuah ide, lalu mendirikan sebuah warung, ya, rumah makan, ya. Dan akhirnya, singkat cerita, ini menjadi sebuah usaha yang boom di daerah Jawa Timur sana, ya. Sekarang orang-orang dari luar kota, kan ini tempatnya di sebuah desa, saudara, orang luar kota berduyun di sana karena dari mulut ke mulut, dari medsos ke medsos, mereka mendengar ada sebuah tempat kuliner yang baru, ya. Jadi pandemi bukan untuk mengurung kita, membuat kita terhimpit, merongi nasib dan tidak berbuat apa-apa, tapi justru ini merupakan sebuah sarana untuk membuat kita berpikir bahwa kita punya sesuatu dari Tuhan, bekal dari Tuhan, untuk dikembangkan, untuk disalurkan dengan ide-ide yang tidak lumrah, tidak lazim, ya. Sehingga kita punya sesuatu yang berbeda. Dan banyak lagi cerita tentang hal ini, sehingga pandemi justru mendatangkan berkah dan berkat, sekalipun tangan kita ini tidak sakti, saudara. Tapi kita ketika memahami bahwa tangan ini ada mandat, ya, di tangan ini ada kekuatan untuk melakukan sesuatu, dan kita melibatkan Tuhan, saya percaya tangan ini menghasilkan sesuatu yang buat kita bisa berbahagia, ya. Itu yang kedua, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, tanganmu juga menunjuk berasal dari hasil karyamu, bukan dari orang lain. Artinya begini, ya. Yang ketiga, tanganmu itu juga menunjukkan bahwa kita menghasilkan sesuatu lewat tangan kita sendiri, bukan orang lain. Nah, ini mengajar kita untuk tidak mengandalkan orang lain. Yang mungkin kita punya keluarga yang kaya raya, tetapi tidak penuh kasih, tidak suka memberi, tidak memperhatikan keluarga yang kekurangan, hidup dengan keegoisan mereka. Nah, Tuhan mengajar kita untuk tidak mengandalkan orang lain, termasuk keluarga kita yang punya. Tangan kita ini diciptakan untuk menghasilkan sesuatu untuk urusan pribadi kita sendiri. Jadi ada 3, saudara. Yang pertama, tangan kita adalah sebuah mandat dari Tuhan untuk mengelola bumi ini, ya. Yang kedua, tangan ini untuk bekerja menghasilkan berkat
di masa yang sukar seperti ini, ya, kita punya sesuatu bisa kita kerjakan. Yang ketiga, lewat tangan ini pula, ya, kita tidak mengandalkan orang lain karena kita sudah diberi kekuatan potensi oleh Tuhan. Ya. Intisari dari tangan ini ada 3, saudara. Yang pertama, mandat manusia adalah bekerja. Ya. Yang kedua, tidak boleh malas. Ya, ini waktunya do something, ya, di masa pandemi ini. Yang ketiga, mempunyai hasil sendiri yang jujur dan benar. Yang ketiga, mempunyai hasil sendiri yang jujur dan benar. Nah, saudara perhatikan ayat yang tadi saya baca, Mazmur 128 ayat yang kedua. Sekarang bagian B berkata demikian, perhatikan baik-baik, saudara. Jika memang ketiga hal di atas yang saya sebut, yaitu kodrat manusia harus bekerja, tidak boleh malas, dan bisa menghasilkan sesuatu secara jujur dan benar, ya. Jika memang ketiga hal di atas itu dilakukan sesuai dengan jalan Tuhan atau hukum Tuhan atau takut akan Tuhan, ya. 3 hal tadi itu dilakukan dengan rasa takut akan Tuhan, di jalannya Tuhan. Perhatikan baik-baik, ya. Pasal 128 ayat 2b berkata demikian. You shall be happy and it shall be well with you. You shall be happy and it shall be well with you. Artinya apa? Kamu akan menjadi bahagia, ya. Dan hal itu akan membuat kamu sehat atau baik-baik saja. Sekali lagi, kamu akan menjadi bahagia, dan hal itu akan membuat kamu sehat dan baik-baik saja, ya. Jadi kalau kita sadar bahwa tangan kita ini merupakan mandat dari Tuhan, yaitu sebagai makhluk yang bekerja. Yang kedua, dalam masa pandemi tidak boleh malas, kita bisa melakukan sesuatu yang baru, kreatif. Yang ketiga, lewat tangan ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang murni dan jujur dan tidak mengandalkan orang lain, ya. Maka perhatikan, jika hal itu dilakukan di jalan Tuhan atau takut akan Tuhan, hal itu akan membuat kita bahagia, ya, membuat kita bahagia dan membuat kita sehat atau baik-baik saja. It shall be well with you, membuat kita sehat dan baik-baik saja. Dari sini sekarang kita bisa mengambil kesimpulan, jika ada orang yang tidak berbahagia dengan hasil kerjanya, maka ada sesuatu, saudara. Diperhatikan, ya. Jika ada orang yang merasa tidak bahagia dengan hasil jerih payah tangannya, pasti ada sesuatu yang salah. Yang pertama, ya, cara bekerjanya yang tidak benar, tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, artinya menyimpang dari kebenaran, ya. Mazmur pasal ke-37 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, ya. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Artinya apa, saudara? Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Allah, tidak boleh membandingkan hidup kita ini dengan orang di luar sana, ya. Dimana kita melihat orang di luar sana itu orangnya gagah seperti pohon aras Libanon. Tuhan mengatakan, ya, mereka bisa berdiri gagah, sombong, mereka sukses, mereka berhasil, mereka luar biasa. Dan tampaknya hidup mereka sepertinya lebih bahagia, lebih berhasil, lebih sukses dibanding dengan orang-orang percaya. Tuhan berkata, jangan marah, jangan iri hati dengan keberhasilan mereka. Sebab apa, saudara? Sebab, ya, sekalipun mereka berhasil, tampaknya, ini bahasa Jawanya adalah sawang sinawang, orang bilang itu, ya. Mereka lebih besar usahanya, lebih hebat, luar biasa, lebih kaya, harta bendanya luar biasa,
kekayaan yang luar biasa, anak-anaknya sekolah di luar negeri semuanya, fasilitasnya luar biasa. Sedang kita yang ikut Tuhan bertahun-tahun sepertinya hidup hanya biasa saja. Tuhan berkata, jangan marah, jangan iri hati, ya. Karena sesuatu yang seperti itu, Tuhan berkata, mereka seperti rumput yang sebentar saja akan layu, ya. Artinya apa, saudara? Itu fana, tidak kekal. Sesuatu yang luar biasa itu fana, tidak kekal. Mereka berbahagia dengan segala kemewahan, fasilitas, kejayaan, keberhasilan, kesuksesan, ya. Mereka berbahagia di sana, ya, sesuai dengan keyakinan mereka, artinya sesuai dengan pandangan hidup mereka. Namun akhir hidup mereka hanya sebatas di dunia ini yang fana ini, sebentar saja seperti rumput yang layu lalu kering, diinjak orang, mati. Akhir hidup mereka adalah hanya sebatas itu. Kelanjutan hidup mereka berbeda dengan orang percaya. Sekalipun di dunia ini tidak sesukses orang lain, tidak seberhasil orang lain, tidak diberkati selimpah orang lain, namun ketika memilih untuk hidup di jalan-jalannya Tuhan, sekalipun yang dihasilkan ya tidak seberapa. Firman Tuhan tadi berkata apa, saudara? Ya, firman Tuhan tadi berkata, engkau akan berbahagia, ya. Engkau akan berbahagia, dan itu membuat engkau sehat dan baik-baik saja. Kenapa? Karena ditempuh di jalannya Tuhan. Engkau akan bahagia dan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Tapi Pak, lebih baik menempuh di jalan Tuhan juga, diberi kekayaan yang melimpah juga. Itu haknya Tuhan, ya. Karena ternyata banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang hidupnya juga kaya raya, konglomerat, ya, di dunia begitu banyak yang kaya raya luar biasa, ya. Itu semua karena Tuhan tahu takaran dia bisa diberi banyak. Namun tidak semua orang diberi takaran yang banyak atau kaya raya, tapi hanya mungkin sedang atau cukup. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kita ini melakukan sesuatu di jalan Tuhan, sehingga kita ini mendapat sesuatu yang buat kita sekalipun tidak limpah, bahagia dan baik-baik saja keadaan kita, be well, sehat, ya. Dan ketika kita kembali ke tangan Tuhan, di sana sudah ada senyum yang indah dari Sang Pencipta Yesus Kristus. Dia akan berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang paling utama, saudara. Karena segala sesuatu yang di dunia ini hanya bersifat sementara, fana. Kalau kita dipercaya Tuhan dengan berkat yang melimpah, puji Tuhan, ya. Tapi sedang cukup, puji Tuhan. Atau sekedar kita bisa makan, minum, atau punya rumah sederhana, puji Tuhan. Ukurannya adalah bukan takaran-takaran kekayaan, tapi ketika kita hidup dalam jalan Tuhan, ya, itu yang membuat hati kita damai, sejahtera, bahagia, dan sehat baik-baik saja. Dan kembali ke tangan Tuhan, di sana ada senyum dari surgawi, Yesus Kristus menyambut kita. Itu yang penting, saudara. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang tidak berbahagia dengan hasil kerjanya, itu karena malas, suka mengandalkan orang lain. Artinya apa, saudara? Jadi Kristen itu sesungguhnya anugerah, kita diangkat sebagai anak Allah, ya, diberi Roh Kudus untuk menemani kita, menyertai kita, ya. Namun pilihan untuk menggunakan tangan ini juga terletak kita. Kalau kita rajin, firman Tuhan juga memberikan jaminan. Kalau kita malas, itu pilihan kita juga. Walaupun sebagai anak Allah, Bapa di surga juga melihat, ya, tentu akan membedakan, ya, ketika memberikan berkatnya kepada anak yang malas, ya. Tuhan itu adil, saudara. Bagi orang-orang Kristen yang malas, walaupun dia mengaku sebagai anak Allah,
ya, anak kerajaan, anak raja. Namun kalau dia malas, saudara, tentu itu berbeda hasilnya. Tadi saya berkata, di masa pandemi ini jadilah orang yang do something, ya, melakukan sesuatu yang di luar sesuatu yang hari-hari ini orang banyak terkungkung, terpenjara di rumah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi anak Allah diberilah hikmat, harusnya kita lebih dari mereka. Kita tidak malas, kita bisa melakukan sesuatu yang baru, dan justru menjadi ladang-ladang baru, usaha baru, pekerjaan baru, hasil baru. Yang ketiga, yang terakhir, kalau ada orang yang tidak berbahagia dengan hasil pekerjaannya, hasil jerih payahnya adalah, ya, mempunyai hasil tetapi bukan dari tangannya sendiri, bukan dari kejujurannya, ya, tapi dimungkinkan dari, ya, cara-cara kerja yang duniawi, yaitu hasil tipu daya sana sini, hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil merampok, hasil di luar kehendak Tuhan, ya, sehingga apapun dihasilkannya tetap membuat hati tidak damai dan sejahtera. Bahkan banyak yang membuat malah tubuhnya menjadi sakit. Saudara, inilah yang ingin saya sampaikan buat saudara, ya. Pertanyaannya, saudara, apakah saudara berbahagia dengan hasil pekerjaan saudara hari ini? Tentu ini saya tujukan khusus kepada saudara sebagai anak-anak Allah. Saya bertanya hari ini di masa pandemi ini, pertanyaan adalah, apakah saudara merasa berbahagia dengan hasil jerih payah pekerjaan saudara? Coba saudara renungkan, apakah saudara merasa berbahagia? Coba renungkan, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 16-20 berkata demikian, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, pada waktu musibah, pada waktu pandemi, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa, musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Ini firman-firman yang luar biasa, saudara, ya. Tadi saya berkata, apakah saudara berbahagia dengan hasil pekerjaan saudara? Ya. Ada 3 hal yang tadi sudah saya sampaikan membuat orang tidak bahagia dengan penghasilannya, ya. Cara bekerja yang tidak benar, ya, tidak sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, karena mereka malas, bahkan mereka memakai cara-cara duniawi, ya, tentu buat mereka tidak bahagia. Tetapi kalau kita hari ini merasa berbahagia, saya bersyukur, artinya saya dan saudara sudah ada di jalannya Tuhan. Sekalipun yang dihasilkan mungkin tidak banyak, seperti firman Tuhan tadi ayat 16 berkata, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Karena orang fasik, sekali lagi, ya, ujungnya adalah seperti rumput yang kering layu, kering dan mati, binasa, dan ujung dari kematian adalah kebinasaan juga, ya. Dan Tuhan mengetahui hari-hari orang yang benar, orang saleh. Artinya apa, saudara? Kalau kita ini menjadi orang benar, memilih jalan yang benar, apapun yang kita kerjakan, sekalipun mungkin hari susah payah, mungkin tidak sebanyak orang-orang di luar sana, namun Tuhan tahu cara memelihara hidup kita. Tuhan tahu menggembalakan kita. Makanya benar Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Orang seperti Daud sudah membuktikan ketika dia hidup benar, ya, dia merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena dia tahu Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Nyawanya saja diberikan, apalagi urusan sehari-hari, saudara. Ayat 19 katakan, mereka, ini orang benar, tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan atau musibah
atau masa pandemi seperti ini, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu masa sukar, masa kecelakaan, masa musibah, masa pandemi seperti ini. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Nah, ini jaminan dari Tuhan. Saya mengajak saudara kembali hari ini, masa pandemi ini, kembali kepada Tuhan. Ya, yang mungkin kaki kita sempat melenceng, sempat ke kanan atau ke kiri, tidak cocok dengan jalan Tuhan, ditarik lagi. Ini waktunya kita kembali ke jalannya Tuhan. Ya, karena kalau kita tetap ada jalannya Tuhan sebagai orang benar, sebagai orang percaya, dikatakan orang-orang benar tidak mendapat malu. Artinya di hadapan orang-orang, ya, kita sebagai orang percaya tidak dipermalukan di masa kecelakaan atau masa pandemi ini, bahkan di masa kelaparan. Ini firman Tuhan, saudara. Orang di luar sana akan melihat, orang Kristen kok kayak tenang-tenang saja ya, kok senyum-senyum bahagia. Ini masa sukar, mereka sepertinya sukacita saja. Mereka juga bisa makan minum dengan baik. Mereka masih dipelihara Tuhan. Wah, luar biasa orang Kristen ya. Orang Kristen tidak dipermalukan di masa pandemi ini, saudara. Kalau masa pandemi ini orang Kristen walaupun terdampak dipermalukan, tidak bisa makan, kekurangan ini, kurang itu, keleleran, ya, menjadi peminta-minta, itu memalukan Tuhan. Saya yakin itu berasal dari hidup yang tidak benar. Kalau kita memilih hidup benar seperti firman Tuhan ini janji Tuhan. Tuhan berkata, mereka tidak mendapat malu pada masa pandemi, masa sukar, masa kelaparan. Mereka dikatakan malah makan kenyang. Wow. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah memberi anugerah kepada kita. Tangan ini punya mandat dari Tuhan, ya, sebagai orang yang bekerja, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Tangan ini tidak boleh malas. Tangan ini harus menghasilkan sesuatu di jalan Tuhan. Itu pesannya, saudara. Ya. Dan saya yakin kalau saudara menangkap ini dan saudara ada di jalan Tuhan, apapun yang saya dan saudara hasilkan, walaupun sedikit seperti ayat 16 tadi, ya, itu lebih baik. Artinya walaupun sedikit, itu akhirnya membuat kita bahagia dan be well. Kadang kita baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari tangkaplah firman ini. Renungkanlah baik-baik. Dan cobalah teliti jalan-jalan kita, cara bekerja kita, cara tangan kita ini. Telitilah. Barangkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Mari kembali ke jalan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah berdusta. Orang benar selalu dipelihara Tuhan di masa sukar, tidak mendapat malu, dan tidak lapar di masa kelaparan, tapi makan kenyang. Tuhan tidak pernah berdusta. Makanya Ibrani pasal 13 ayat ke-5 berkata, Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Didahului dengan ayat itu berkata, jangan menjadi hamba uang, tapi jadilah hambanya Kristus Yesus. Hamba itu nurut apa kata tuannya, apa kata Yesus Kristus. Jika kita berhati hamba, ya, menggunakan tangan kita dengan benar di hadapan Tuhan, tidak ada ceritanya saudara kelaparan, tidak ada ceritanya saudara kesulitan tidak ditolong Tuhan. Kesulitan tetap akan hadir, kesusahan hadir, kelaparan hadir, ya, pandemi hadir. Namun jika kita menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang benar hidupnya di jalan-jalan Tuhan, jelas Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Amin. Kiranya kebenaran ini memerdekakan saya dan saudara di masa pandemi ini. Lakukan sesuatu, Tuhan menyertai kita. Amin. Itu firman Tuhan. Mari saudara-saudara yang di rumah, arahkan hati. Jika saudara mau merendahkan hati, silahkan juga
arahkan tangan saudara kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kasih setiamu dan rahmatmu selalu baru setiap pagi. Artinya itu memberikan jaminan kepada kami bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Masa ini boleh menjadi masa yang sukar, bahkan berdampak buat setiap kami juga sebagai anak-anak-Mu. Namun firman-Mu selalu menjadi jaminan kalau kami memilih hidup benar di hadapan Tuhan dan bekerja menggunakan tangan kami dengan benar di jalan Tuhan, maka firman berkata, Engkau akan berbahagia dan Engkau akan sehat dan baik-baik saja. Karena Tuhan, tolong, jika Tuhan dapati dalam hidup kami, jalan kami sempat menyimpang ke kanan atau ke kiri, ada sesuatu yang salah yang kami kerjakan dan cara bekerja kami, bahkan kami mungkin malas, kami hanya berpangku tangan, tidak melakukan sesuatu, dan kami hanya mengkritik orang lain. Ampuni kami Tuhan. Mari oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kembalikan kami di jalan-Mu yang benar. Urapi setiap tangan-tangan kami Tuhan, agar oleh anugerah-Mu kami menjadi pribadi yang kreatif di masa sukar ini, menjadi pribadi yang tidak malas, menjadi pribadi yang berbuat sesuatu yang menghasilkan sesuatu, dan hasilnya tidak harus kaya, sangat kaya, atau sedang atau cukup. Itu hanya ukuran yang Tuhan percayakan kepada kami. Yang terpenting kami hidup di jalan Tuhan, sehingga seberapapun hasilnya, firman berkata, itu membuat kami bahagia dan sehat dan baik-baik saja. Kami dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Itu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Meterkanlah firman dalam hidup kami semua Tuhan, dan karena pertolongan Roh Kudus bila kami melakukannya, sehingga di masa pandemi ini akan timbul seluruh anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berkarya dari dalam rumah, di luar rumah, menjadi pribadi yang luar biasa diurapi Tuhan. Di dalam dan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Kiranya seminggu depan saudara dipelihara Tuhan, tetap ikuti protokol kesehatan, punya kedekatan dengan pribadi dan firman Tuhan, sehingga saudara tidak hanya merasakan damai dan sejahtera, namun juga ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sampai ketemu minggu depan, dan Tuhan berkati dan shalom.